Di dunia ini ada jutaan aliran sungai dan perairan yang jadi sumber kehidupan. Namun tidak semua perairan aman untuk dijelajahi. Seperti 10 perairan mengerikan berikut ini. Kali ini kita akan menjelajahi 10 perairan paling berbahaya dan mematikan di dunia. Mulai dari yang penuh predator ganas, arus super ekstrim, sampai yang tersembunyi dengan jebakan mematikan. Perkenalkan, ini adalah Sungai Membramo. Sungai Membramo sering dijuluki sebagai Amazonnya Indonesia. Sungai ini adalah sungai terpanjang dan terbesar di Papua. Kondisi alam di sekitarnya yang masih sangat liar dan hutan lebat menjadikannya sungai yang sangat menantang untuk dilalui. Arus sungai ini juga sangat kuat dan banyak terdapat habitat buaya air tawar dan ular berbahaya. Medan yang sulit dan minimnya infrastruktur membuat Membramo menjadi sungai yang berbahaya dan hanya bisa dijelajahi oleh orang-orang yang sangat berpengalaman. Meskipun tidak berbahaya karena arus, Sungai Citarum justru terkenal karena polusinya yang sangat parah. Dulu, sungai ini sempat dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia. Limbah industri dan sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai ini membuat airnya sangat kotor dan berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Meskipun sudah banyak upaya rehabilitasi, tingkat pencemaran yang tinggi masih menjadi ancaman serius. Ini kita lagi di Kabupaten Bandung, ini keadaan sungai. Ini penumpukan sampah yang nanti lari ke Citarum dan nanti numpuk di Citarum di sana, nanti kita lihat Citarumnya. Ini bangunan toilet langsung nya ke sungai. Jadi kita tahu bahwa di Jawa Barat itu Sungai Citarum itu tercemari oleh limbah industri, limbah dari tiap rumah, limbah sampah. Nah, Citarumnya kemudian jadi Saguling, jadi Cirata, jadi Jatiluhur. Dan airnya juga digunakan untuk kepentingan pertanian, peternakan, perikanan, dan air minum lewat PAM di PAM Jaya dan termasuk PAMnya Purwakarta dari Citarum. Nah, bahkan baru-baru ini, air Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat berubah warna menjadi biru toska pada Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Perubahan warna tersebut tampak jelas pada siang hari, terutama di aliran sungai yang berada di bawah jembatan Teluk Jambe hingga ke wilayah Adiarsa Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karawang, Iwan Setiawan, membenarkan hal tersebut. Perubahan warna air Sungai Citarum ini disebabkan oleh limbah dari 2 perusahaan kertas. Menurut keterangan dari pihak PT terkait, perusahaan sedang memproduksi kertas berwarna biru. Iwan menjelaskan bahwa air limbah dari proses produksi tersebut sudah melalui instalasi pengolahan air limbah. Namun pigmen warna biru belum sepenuhnya terurai. Hari ini kita berada di Adiarsa, tepatnya di Adiarsa Karawang di pinggir Sungai Citarum, dan hari ini warga di sekitar Adiarsa ini dihebohkan dengan berubah warnanya Sungai Citarum yang berubah menjadi warna biru muda. Ini dapat kita lihat ini warna Sungai Citarum. Di negara Jepang terdapat sebuah fenomena air unik yang bernama Naruto Whirlpool atau pusaran air Naruto.
Pusaran air ini terletak di prefektur Tokushima. Lokasi tepatnya sepanjang pantai Shikoku di Selat Naruto. Naruto Whirlpool terbentuk dikarenakan adanya perbedaan besar dalam volume air antara Laut Seto yang dangkal dan Laut Ki yang dalam. Namun, di balik keunikannya, Naruto Whirlpool ternyata memiliki arus laut yang sangat kuat dan berbahaya. Kecepatan air di dalam pusaran ini bisa mencapai lebih dari 20 km per jam saat pasang surut mencapai puncaknya. Meski berbahaya untuk berenang, akan tetapi pengunjung dapat melihat fenomena unik ini dari jembatan Onaruto atau jembatan Iwakurojima. Danau neraka. Mungkin kata tersebut adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan danau yang satu ini. Hanya dengan mendengar julukannya saja, pastinya danau ini sudah mampu membuat orang ketakutan dan waspada dengan danau ini. Dan danau tersebut bernama Danau Natron. Danau Natron terletak di lembah Afrika Timur, lebih tepatnya di perbatasan antara negara Tanzania dan Kenya. Danau yang diperkirakan berusia lebih dari 1 juta tahun ini memiliki ciri khas yaitu berwarna merah. Warna merah dari danau ini berasal dari mikroorganisme fotosintetik yang disebut cyanobacteria yang menghasilkan pigmen merah ketika mereka mati. Di balik warna merahnya yang unik, kalian jangan pernah sekali-kali untuk berenang di dalamnya. Kandungan alkali yang sangat tinggi serta suhu yang mencapai angka 60 derajat Celcius dapat membakar kulit dan mata hewan serta dapat mengubahnya menjadi keras seperti batu. Gua air yang satu ini juga tak kalah menawan dibanding dengan gua air lain yang ada di dunia. Gua air ini bernama Eagle's Nest Sinkhole atau gua air sarang elang. Terletak di negara bagian Florida, Amerika Serikat, gua air ini memiliki kedalaman sekitar 91 meter dan menjadikannya sebagai salah satu gua air yang terdalam di kawasan tersebut. Airnya yang berwarna biru jernih serta pemandangan yang menawan membuat banyak penyelam tertarik untuk mengunjunginya. Akan tetapi, di balik keindahan yang disuguhkan, kalian jangan salah, karena menyelam di Eagle's Nest Sinkhole memiliki tingkat resiko yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh medan yang sempit dan rumit bagaikan labirin. Endapan lumpur yang berlebih membuat jarak pandang sangat terbatas, memungkinkan penyelam dapat tersesat di dalamnya. Ditambah lagi suhu air yang dingin dan tekanan air tinggi, tentunya akan membuat penyelam kesulitan dan bahkan tak jarang mengalami kematian. Lazimnya, sungai merupakan aliran air yang menjadi habitat bagi flora dan fauna. Namun hal tersebut tampaknya tidak berlaku untuk sungai yang satu ini. Sungai tersebut bernama Sungai Mayantuyaku. Sungai yang memiliki lebar 25 meter serta kedalaman 6 meter ini terletak di hutan Amazon negara Peru. Sungai ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan geofisika yang bernama Andres Russo. Sungai Mayantuyaku sangat dikenal dengan julukan Boiling River atau Sungai Mendidih. Hal ini sangat beralasan karena Sungai Mayantuyaku memiliki suhu ekstrim hingga 90 derajat Celcius. Dengan suhu yang sangat ekstrim, dapat membuat makhluk hidup yang jatuh di atasnya pasti mati termasak air panas. Dan tentu saja dengan fakta tersebut, menjadikan sungai ini sangat tidak ramah jika kalian ingin berenang di perairannya. Perairan yang sangat jernih sudah pasti akan menarik seseorang untuk menyelam. Tak terkecuali sumur alami yang satu ini. Jacob's Well atau sumur Jacobs merupakan lubang patahan atau sinkhole yang menjadi bagian dari sistem gua bawah air yang terletak Wimberley, Texas, Amerika Serikat. Airnya yang tenang dan juga jernih membuat Jacob's Well menjadi salah satu sumur yang sangat indah di dunia. Namun di balik keindahannya, Jacob's Well juga menjadi salah satu sumur yang mematikan. Pasalnya, di bawah Jacob's Well terdapat labirin mematikan yang sering menyesatkan penyelam hingga kehabisan oksigen. Jacob's Well dikabarkan sudah ada sejak tahun 1850, memiliki diameter 4 meter, namun memiliki kedalaman yang masih menjadi misteri hingga sekarang.
Hanya penyelam profesional yang diizinkan untuk menyelam dan mengeksplor kedalaman dari Jacob's Well. Sejauh ini dilaporkan terdapat 8 penyelam yang tewas saat melakukan penyelaman di Jacob's Well. Geyser adalah sejenis mata air panas yang menyembur secara berkala, serta dapat mengeluarkan air panas dan uap air ke udara. Di dunia ini banyak sekali geyser, namun ada satu geyser yang paling menarik perhatian. Geyser tersebut adalah Strokkur Geyser. Diri berasal dari bahasa Islandia yang berarti menderu atau berdentum. Geyser Strokkur dapat menyembur dengan interval waktu sekitar setiap 6 hingga 10 menit sekali. Dan jika ada seseorang yang berani berenang di geyser ini, maka orang tersebut akan terbang ke udara ketika geyser ini menyembur. Semburan geyser Strokkur dapat menyemburkan air panas mencapai ketinggian sekitar 15 hingga 20 meter bahkan lebih. Jika dilihat dari atas, perpaduan warna yang beraneka ragam membuat setiap mata yang melihat pasti akan terpukau. Mata air panas ini bernama Grand Prismatic Spring. Grand Prismatic Spring terletak di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Memiliki diameter mencapai 90 meter serta kedalaman 50 meter, membuatnya menjadi salah satu mata air panas terbesar di dunia. Namun, di balik keindahan warnanya yang memukau, jangan pernah sekali-kali untuk mencoba berenang di dalamnya. Hal ini sangat beralasan karena Grand Prismatic Spring memiliki suhu berkisar 70–80 derajat Celcius, yang sudah pasti akan membuat manusia tidak akan bertahan di dalamnya. Itu tadi 10 perairan paling berbahaya dan mematikan di dunia. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.